Adik-adik, kita mau memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 21, baitnya yang pertama, hari Minggu, hari yang mulia. Adik-adik, kita masuk dalam doa pembuka, mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur Bapa buat setiap berkat dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh beribadah kepadamu hari ini lewat Zoom Tuhan. Tuhan yang berkati ibadah ini ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 86. Mazmur 86, ayatnya yang pertama hingga yang ketujuh. Udah dapat adik-adik? Mazmur 86 ayat yang ke-1 sampai ke-7. Kak boleh minta tolong untuk satu adik-adiknya baca bareng sama kakak. Boleh minta tolong Franz. Ayat yang Ya, menjorok keluar. Ayat yang menjorok keluar, kakak. Ayat yang menjorok ke dalam sama Franz ya. Dimulai dari kakak dulu. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita. Sebab kepadamu-lah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu. Sebab Engkau menjawab aku. Terima kasih Franz. Adik-adik, kita mau bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat 17, baitnya yang pertama dan kedua, Tuhan Allah hadir.
Adik-adik kita masuk ke dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Kak Ella. Kak Ella, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Nadia. Shalom semuanya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak-kakak. Pagi. Nyalain dong mic-nya. Kak Ella pengen dengar suaranya. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Pagi. Pagi, Kak. Soalnya kalau adik-adik nggak buka kameranya, nggak buka audionya, kayak ngomong sama tembok, gelap semua gitu, ya kan? Kalau kelihatan mukanya, nah Kayla bisa lihat nih, gitu loh, ya. Oke, nah puji Tuhan, kita bisa ada hari ini di sini. Kayla pengen tahu dulu, yang hari ini katanya pindah dari PA ke PT, nyalain kameranya, terus dadah-dadah sama Kayla. Yang hari ini pindah. Daryl, Riel, Jonathan. Terus ini yang lain Oktama. Siapa lagi? Daryl, Riel, Jonathan, Oktama. Kayla mau spotlight biar tahu. Tadi siapa lagi? Daryl, Jonathan, terus siapa lagi? Marcelo, Kak. Marcelo, Riel. Kayla pengen lihat. Marcelo ada? Marcelo ada nggak? Harus dinyanyiin nggak sama Kayla biar kelihatan? Siapa lagi Kak Anti, Bunda Novi, siapa lagi ini yang ada di sini yang pindah dari PA ke PT? Riana, ada Kak Riana, kekasihku ada? Itu Riana. dia. Oh, salah Kak Anti. Berarti masih Kak Anti ya. Oke, Riana kok nggak ada sih mukanya? Sedih deh. Oke, so ini yang Kak Ella spotlight, Daryl, Riel, Jonathan, sama Oktama. Ya, ini sama Riana ya tadi. Marcelo juga ya kalau nggak salah ya? Betul nggak, Bunda Novi, Bunda Anti? Iya, Kak. Betul ya, Marcelo juga ya? Ya. Oke. Ya, Marcelo sama Riana bentuknya masih dinding abu-abu. Gitu ya, nggak apa-apa. Nanti pasti Riana dan Marcelo akan kumpul semua sama-sama kita. Nah, by the way, kita mau doa dulu ya. Kita mau doa dulu sebelum baca firman. Kita buka dulu perikop Alkitabnya Matius 7. Matius 7. Coba, Daryl, Riel, Jonathan, Oktama, Marcelo, Riana. Matius itu ada di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Jeng-jeng. Perjanjian Baru. Kitab keberapa? Jeng-jeng. Asal jangan Kitab keberapa? Kitab keberapa, Matius? ke-1, betul Riel, pinter. Oke, kitab ke-1 di Perjanjian Baru. Nah, sekarang Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Ya. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Bunda Anti yang kakak magang itu yang mana? Kak Panji? Kakak Otnil ya? Kakak Otnil. Betul. Nah, adik-adik sama kakak-kakak semua yang ada di sini, ini ada Kak Panji, Kak Otnil. Kak Otnil panggilnya biasanya, kalau Kak Ella panggilnya Kak Panji, ya, mahasiswa praktek, mahasiswa STT yang sedang praktek di GPIB Sejahtera. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk tangan. Selamat datang Kak Otnil, Kak Panji ya. Jadi kalau nanti lihat mukanya Kak Panji kayak gini, udah tahu. Oh itu Kak Panji yang waktu itu sama Kak Ella dikenalin mahasiswa praktek gitu ya. Percayalah Kak Panji kalau kelihatan di sini kok kayak tua banget gitu ya. Tapi kalau lihat gini mah muda banget loh adik-adik. Langsung buka kacamata Kak Panjinya. Tuh lihat. Biar gak kelihatan tua banget katanya. Ya. Oke, tuh. Ya, oke. Yuk, kita mau baca Alkitab dulu sekarang.
Kak Ella cuma punya waktu 20 menit kata kakak KPT. Jadi nggak bisa lama-lama. Kita berdoa yuk. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik karena kami semua boleh berada dalam persekutuan teruna pada hari ini, di mana hari ini adalah hari yang istimewa ketika kami menerima teman-teman kami, ketika kami menerima adik-adik kami dari pelayanan anak untuk bergabung bersama-sama dengan kami di persekutuan teruna. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih juga kalau kami semua yang berada dalam virtual ibadah ini masih Tuhan berikan kesehatan hingga hari ini. Kami percaya kesehatan yang paripurna itu jadi bagian dari kami, dan kami percaya meskipun di luar di sana banyak virus Tuhan, tapi Tuhan akan menyehatkan kami, dan setiap hari Minggu kami bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami untuk beribadah di persekutuan teruna. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekarang kami mau baca firman dan mau dengar renungan. Mari berkati firman-Mu supaya firman-Mu bisa menguatkan kami. Kak Ella yang akan membawakan firman, Tuhan kuduskan supaya Kak Ella bisa dipakai untuk jadi alat bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, teruna agung kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amen. Oke. Karena ini kebetulan ayatnya dari ayat 7 sampai 11 ya. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Itu ada 7, 8, 9, 10, 11. Nah, pas 5 ayat, jadi Kak Ella mau minta Daryl baca ayat 7, Riel baca ayat 8, Oktama baca ayat 9, Jonathan baca ayat 10. Pak, tadi apa, Kak? Matius 7 ayat 7 sampai 11. Tadi Kayla lupa. Tama ayat berapa ya? Ayat berapa kakak-kakak? Lagi. Daryl ayat 7, Riel ayat 8, Jonathan ayat 9, Tama ayat 10 ya. Apa, Kak? Baca ayat 10. Tama ada di pasar atau di mana sayang? Wah, rame banget. Oke, Kayla cek yang masih nggak ada suaranya nih. Riana, Kak lupa bawa Alkitab. Kak lupa bawa Alkitab. Tenang Jonathan, Kak Ella share screen sekarang. Ada ayatnya di situ, jangan sedih. Riana ada, Diel ada. Ella ada Kak. Ada. Oke, Riana baca ayat 11 ya nak? Iya. Oke, siap. Ini ayatnya. Mangga silahkan dibaca ya. Matius 7 sekali lagi ayat 7 sampai 11. Perikop hari ini kita akan ngobrol soal akrab dengan Allah. Yuk, ayat 7 kita mulai kakak-kakak dan adik-adik, mulai dari Daryl. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Next. Ayat 8. Karena setiap orang meminta, menerima, dan setiap orang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. 9. Ayat India tahun banyak itu. Di Leicester kota kecilnya. Ayat 9 siapa? Jonathan ya? Atau Tama? Yuk, Tama dulu. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Jonathan? Jonathan, mic-nya dinyalain, nak. Mic-nya dinyalain dulu, John. Mic-nya? Iya. Ayat 10. Jonathan, ayat 10. Atau
Ayat 11. Riana? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang meminta kepadanya. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya baca, tapi juga mau memeliharanya dan sekaligus mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah adik-adik, adik-adik yang dari PA ke PT maupun adik-adik yang sudah ada di PT. Nah, sekarang Kayla justru mau nanya, ini adik-adik PT-nya ada enggak? Kak Steph? Ada, Kak. Oh, ada Yesaya, ada Lok, ada siapa lagi? Aku, Kak. Riana tuh anak PT, Kak. Oh, Riana itu anak PT. Oke, terus SBP itu siapa? Kayla taunya SBY. Om Budi kayaknya. Oke. Oh ya, ada Franz juga tadi ya. Ya, oke. Oke, nah, selamat datang di Persekutuan Teruna buat Kayla adik-adik. SBP Sekretaris 2. Oh, kirain adik SBP. SBP Sekretaris 2. Hampir Kak panggil adik SBP. Nggak taunya Bapak. Oke, monitor Kak Ella. Iya. Selamat datang di Persekutuan Teruna Pak Budi. Ya, itu adalah Sekretaris 2 PHMJ. Manggilnya apa ya? Om Budi atau Pak Budi? Terserah mau dipanggil apa, asal jangan dipanggil Mas Budi ya. Oke. Nah, adik-adik gitu ya, selamat datang sekali lagi di Persekutuan Teruna ya. Adik-adik di Persekutuan Teruna nggak akan ketemu sama kakak-kakak yang kayak Bunda Anti sama Bunda Novi. Kenapa? Nggak akan ada tuh kakak-kakak PT yang kalau cerita atau yang baca Alkitab atau yang memberikan renungan ngomongnya kayak gini. Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana hari ini? Nah, adik-adik nggak akan ketemu tuh yang kayak gitu di kakak-kakak PT ya. Kayak tadi Kak Nadia, ada Kak Ola, di sini ada Kak Astrid, Kak Steph, Kak Ica. Terus tadi ada Kak Catherine, ada Kak Royke, ada Kak Meike. Nggak akan ada yang kayak Bunda Anti sama Bunda Novi. Selamat pagi adik-adik, nggak akan ada yang gitu. Kenapa? Karena sekarang adik-adik sudah bukan anak kecil lagi. Siapa yang masih mau dianggap anak kecil? Daryl, Riel, Jonathan, Tama, masih mau dianggap adik-adik anak kecil kayak gitu? Masih mau? Mau nggak? Ih, kayak lama nggak mau. Apalagi udah pindah ke Persekutuan Teruna ya. Maka pasti pembawaan kakak-kakak PT itu akan jauh lebih dewasa mungkin ya, atau lebih dewasa lah gitu ya. Kenapa? Karena adik-adik juga dianggap sudah remaja. Ya. Makanya sebagai anak remaja berarti sikapnya adik-adik juga nggak boleh kayak anak PA lagi. Yang kalau ditanya, adik-adik hari ini lagi apa? Ayo jawab satu-satu. Nah, nggak boleh kayak begitu lagi. Kalau sudah ditanya kayak tadi Kak Ella bilang, yuk baca Alkitab, langsung baca, langsung buka, langsung baca kayak tadi. Ya, itu baru namanya anak teruna. Oke, Daryl, Jonathan, Riel, Tama, Diel, oke? Oke, ya itu yang paling pertama. Nah, yang kedua kalau kita lihat ayat ini adik-adik, ya. Nah, ini lagi nih ciri-ciri PT. Kalau di PA, adik-adik biasanya dikasih gambar macam-macam, dikasih slide macam-macam. Nah, kalau di Persekutuan Teruna belum tentu seperti itu. Kenapa? Karena sekali lagi, kakak-kakak menganggap adik-adik yang sudah ada di Persekutuan Teruna sudah bisa cukup dewasa untuk bisa mencerna, untuk bisa mengerti apa yang diterangkan oleh kakak-kakak di Persekutuan Teruna. Oke? Yang oke, thumbs up. Oke, sip. Ya. So, sekarang kita lihat ayat Matius 7 ayat 7 sampai 11. Nah, ini yang ngomong siapa? Ayo. Jangan kakak-kakak yang jawab, harus adik-adik yang jawab.
ini yang ngomong di sini siapa sih sebenarnya? Coba dicek. Kira-kira yang ngomong dari ayat 7 sampai 11 itu siapa sih? Siapa mau Tuhan jawab? Yesus. Tuhan Yesus sendiri, betul ya saya. Pintar. Ya, ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi ini peristiwanya Matius 7 ayat 7-11 ini adalah peristiwa ketika apa? Ketika Tuhan Yesus itu ada di bukit. Ya, adik-adik kan tahu ya, Yesus itu dalam pelayanannya kemanapun dia pergi itu pasti dia diikutin sama orang banyak. Kenapa? Karena orang banyak tahu orang yang satu ini yang namanya Yesus dari Nazaret, dari Galilea, ini adalah orang yang punya kuasa. Dia bisa nyembuhin orang sakit, dia bisa ngasih makan orang, dia bisa membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Jadi, kemanapun Yesus pergi, itu pasti ada orang yang ngintilin, pasti ada orang yang ikut, pasti ada orang banyak yang ikut. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa sesudah Tuhan Yesus dicobai iblis. Ya, dia lolos pencobaan itu, lalu kemudian Yesus merekrut murid-murid pertamanya. Coba Kak Ella tanya, untuk adik-adik yang dari PA ke PT, Tuhan Yesus punya berapa murid? 25, 30, 75. Tuhan Yesus muridnya ada berapa? Nah, Murid Yesus ada berapa orang? 12. 12. Yes, betul, pintar. Ya, jadi peristiwanya waktu itu Tuhan Yesus baru merekrut murid-murid yang pertama tuh. Ya, ada Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, anak Zebedeus dan lain-lain. Lalu kemudian Yesus sudah menciptakan mujizat di situ. Ya, pada saat Yesus menciptakan mujizat, orang lihat, wah, ini orang bukan sembarangan nih, gitu kata orang. Makanya kemana Yesus pergi pasti banyak yang ikut. Itu sebabnya akhirnya waktu Yesus melihat banyak orang ikut dia, akhirnya dia ke bukit, lalu kemudian akhirnya dia duduk di atas bukit. Maka itu Yesus pakai kesempatan untuk apa? Untuk mengajar orang banyak. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan adalah tentang kerajaan surga pastinya. Ya, Yesus datang untuk menggenapi Taurat yang bangsa Israel sangat percaya waktu itu. Salah satu yang Tuhan Yesus ajarkan yang ada di perikop ini, adik-adik, bicara tentang apa? Coba lihat judulnya. Matius 7 ayat 7-11 judulnya tentang apa? Hal? Nyalain mic-nya. Hal pengabulan doa. Hal pengabulan doa. That's right. Ya, Yesus itu mengajarkan tentang mengabulkan doa. Maka orang-orang langsung tahu, wah ini orang bukan sembarangan nih. Kenapa? Kok dia bisa mengajarkan tentang pengabulan doa? Memangnya dia Tuhan? Banyak waktu itu orang-orang yang masih belum tahu siapa Yesus. Kenapa? Karena dia baru aja mulai. Orang dia baru rekrut murid kok. Dia baru mulai. Dia mulai dengan pengajaran terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya orang lebih kenal siapa Tuhan. Supaya semua orang bisa lebih kenal siapa Yesus. Dan yang hari ini kita pelajari adalah pengajaran Tuhan Yesus tentang pengabulan doa. Ya, siapa di sini yang doanya gak pernah dikabulkan Tuhan? Ngacung. Siapa di sini yang pernah doa terus gak pernah? Jonathan gak pernah dikabulkan Tuhan doanya? Coba inget-inget. Kalau ada yang gak pernah dikabulkan Tuhan, abis ini kita berdoa sama-sama ya. Biar Tuhan kabulkan doa adik-adik ya. Ya, kenapa? Karena gitu ya, jawaban Tuhan bisa macam-macam adik-adik. Tapi yang kita mau pelajari hari ini adalah apa? Tuhan Yesus bilang begini, gampang banget untuk membuat doa dikabulkan. Lihat ayat yang ke-7. Baca ayat yang ke-7. Hal yang pertama yang Tuhan Yesus bilang adalah, kalau mau doa dikabulkan, yang paling pertama adalah apa? Ayat 7? Mintalah. Minta, itu dulu. Bagaimana mungkin kita mau
Tuhan mengabulkan doa kita kalau kita nggak pernah minta. Itu satu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Banyak dari antara kita yang pengen kayak Indomie, adik-adik. Tahu nggak? Kayak Indomie apa coba? Pengen instan, pengen langsung kayak Genie gitu ya, Genie oh Genie. Pluk! Aku pengen itu apaan sih tuh boneka-boneka yang kecil-kecil tuh Kak Steph? Apaan sih? Action figure ya? Action figure. Itu kan action figure mahal-mahal ya. Ya kan mahal-mahal. Nah, adik-adik misalnya adik-adik pengen action figure. Tuhan, aku pengen action figure. Terus berharap Tuhan itu seperti jin gitu ya. Jeng-jeng, abrakadabra, langsung ada action figure di depan kita. Kan nggak begitu adik-adik. Yang Tuhan mau adalah satu. Yang pertama adalah kita harus minta. Kalau minta itu artinya kita harus apa? Kalau minta ke Tuhan, minta di dalam nyalain mic-nya, di dalam doa. Betul. Bagaimana mungkin bisa minta kalau nggak pernah berdoa? Siapa di sini yang kalau doanya kalau ingat aja? Ngacung. Jujur. Aku kalau berdoa kalau ingat aja sih gitu. Ada? Siapa di sini yang kalau sebelum makan nggak pernah berdoa? Oh, berdoa. Sesudah makan doa nggak? Ayo, cek. Doa nggak? Hah? Sesudah makan nggak Doa, doa? Kak. Ya, mulai hari ini sesudah makan pun berdoa. Berdoanya buat apa, Kak? Kan udah selesai makannya. Loh, supaya makanan yang masuk ke badan kita itu bisa menyehatkan kita. Apalagi di luar sana sekarang banyak virus. Betul? Supaya Tuhan membuat makanan yang masuk ke dalam badan kita itu bisa menyehatkan kita. Itu yang kita minta ketika kita selesai berdoa. Maka adik-adik nomor satu yang Tuhan bilang, minta, maka akan diberikan kepadamu. Di sini maksudnya, jangan bosen buat minta. Ya, Kak, emang Tuhan pelupa ya? Dulu Kayla pernah ditanya loh sama adik PT kayak gitu. Kak, kenapa kita kalau minta sama Tuhan harus diulang lagi? Emang Tuhan pelupa? Gitu. Ya, Kayla pernah ditanya kayak begitu. Loh, masalahnya Tuhan itu nggak pernah lupa. Yang kadang lupa tuh malah kita. Kita malah kadang lupa apa yang pernah kita doain. Tiba-tiba nanti waktu Tuhan jawab doa kita, baru kita ngeh, oh iya ya dulu gue pernah berdoa itu ya. Oh iya ya dulu aku pernah berdoa itu Kak. Oh iya ya aku dulu pernah berdoa itu Tuhan. Tuhan bahkan masih lebih ingat doa kita daripada kita sendiri. Tapi jawaban Tuhan bisa jadi sekarang atau tunggu dulu kan gitu. Ya, tapi nomor satu yang Tuhan Yesus ajarkan adalah adik-adik harus minta dulu dan mintanya di mana? Di dalam doa. Itu yang pertama. Ya, ingat yang pertama. Yang pertama apa tadi? Harus minta. Nyalain mic-nya. Minta dalam doa. Dalam doa. Pintar. Sekarang yang kedua. Carilah maka kamu akan mendapat. Nah, ini penting adik-adik. Ternyata ya Tuhan bukan suruh kita hanya minta, tapi Tuhan juga suruh kita untuk cari. Ya, carilah di sini artinya kita harus juga mencari tahu apakah yang kita minta itu memang sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau enggak. Kita harus berusaha untuk mencari apakah yang kita minta itu bertentangan dengan Alkitab, atau enggak. Kita harus cari tahu apakah yang kita mau itu untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri atau membawa kebaikan untuk orang lain. Ya, Tuhan Yesus katakan, carilah maka kamu akan mendapat. Artinya, setiap orang yang mau cari Tuhan, setiap orang yang mau cari kebenaran Tuhan, itu pasti akan dapat. Itu janji Yesus. Ya, jadi kalau adik-adik sekarang bilang, Kak, apa yang dimaksud dengan cari di sini? Cari Tuhan. Cari firman-Nya. Cari di dalam Alkitab. Ada nggak ya Kak ayat yang bilang bahwa aku kalau berdoa harus begini. Aku kalau berdoa harus begini. Aku kalau di sekolah harus begini.
aku kalau di rumah harus begini. Ini semua ada pasti di dalam Alkitab. Pasti ada. Terus gimana Kak caranya? Caranya, salah satu cara untuk mencari Tuhan dan cari tahu apa yang Tuhan pengen adalah adik-adik harus rajin ikut persekutuan yang seperti ini. Kenapa? Karena di persekutuan teruna, kalau kemarin-kemarin adik-adik ada di pelayanan anak, disitulah adik-adik diajar tentang firman Tuhan. Kalau di sekolah, adik-adik diajar ilmu pengetahuan. Kalau di pelayanan anak dulu, dan ikut PT. Supaya apa? Supaya bisa tahu apa yang Tuhan ingin untuk anak remaja sekarang. Oke? Jelas? Daryl, Jonathan, Riel? Sama? Ya saya? Coba nyalain mic ya. Jelas nggak? Jelas, Jelas ya? Kak. Apa yang disebut saya? Jelas? Jelas. Oke. Ya. Dan yang ketiga adalah ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Ketoklah, kalau kita ngetok pintu, itu berarti kita sedang punya usaha adik-adik untuk apa? Untuk bisa meraih apa yang kita mau. Tuhan bilang bahwa kita nggak melulu harus hanya minta, tapi juga harus usaha. Makanya adik-adik yang sekarang jadi teruna, udah bukan anak-anak kecil lagi, Kak Ella mau kasih tahu. Kalau mau sesuatu harus pakai usaha dulu. Gak boleh males. Sebab apa? Sebab bukan anak kecil lagi. Kalau mau minta sesuatu sama papa, sama mama, ayah, bunda, apapun panggilnya ya, mau papi, mami, apapun, adik-adik harus usaha dulu. Kalau sampai orang tua adik-adik bilang, gak bisa sekarang, atau nanti, atau gak boleh, itu percayalah bukan karena mereka gak mau, tapi mungkin karena belum mampu. Kalau adik-adik sekarang sudah ada di teruna, adik-adik dianggap sudah remaja. Artinya kalau mau minta sesuatu, nggak boleh lagi cengeng kayak anak kecil. Kenapa? Kan udah di teruna, udah nggak di pelayanan anak. Kalau di pelayanan anak, adik-adik mau minta sesuatu sama mama papa, bisa sampai teriak-teriak. Bisa sambil nangis-nangis. Kalau udah remaja, jangan dong malu. Masa harus kayak gitu? Oke, Daryl? Jonathan, Riel, Tama, Diel, semuanya yang sudah ada di teruna, ya. Jadi kalau mau minta sesuatu, usaha dulu sendiri. Kalau sampai nggak bisa atau perlu bantuan, boleh minta orang tua, atau minta kakak, atau minta tolong adik, atau minta tolong yang lain. Tapi Tuhan ajarkan, Yesus ajarkan, harus usaha dulu. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Karena, lihat ayat 8, setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, pasti pintunya dibuka sama Tuhan. Tapi, sekali lagi, harus satu, berdoa dulu. Ya, minta dalam doa. Yang kedua, harus cari tahu dulu apakah yang kita minta itu sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Dan yang ketiga, harus mau usaha dulu. Ya. Lihat ayat yang ke-11 di terakhir. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang apa? Yang nyalain mic-nya. Yang ayat 11. Apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepadanya. Ya, maka Bapa kita yang di surga itu tahu bahwa Bapa di surga akan kasih yang terbaik untuk kita. Itu saja dari Kak Ella. Kak Ella mau review lagi. Maka
Pelajaran hari ini adalah 1. Kita harus adik-adik, coba nyalain mic-nya. Adik-adik PA yang baru ke PT, kita harus minta dalam Doa. dalam doa. doa. Yang kedua, kita harus mencari apa? Yang kedua, mencari kebenaran firman Tuhan, ya. Dan yang ketiga, kita harus mau usaha dulu sebelum minta. Oke, ya, puji Tuhan. Ada pertanyaan? Udah selesai dari Kak Ella, segitu aja. Ada pertanyaan adik-adik? Terutama nih adik-adik yang dari PA ke PT atau adik-adik PT yang lain. Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, maka biarlah adik-adik yang dari PA ke PT ini bisa semakin lama semakin besar, semakin dewasa, nggak kayak anak kecil lagi. Kalau minta sesuatu nggak boleh maksa lagi, nggak boleh teriak-teriak lagi di rumah. Kenapa? Karena sudah jadi teruna, sudah jadi remaja, nggak boleh kayak anak kecil lagi. Janji? Janji? Janji nggak? Daryl? Janji? Riel? Janji? Diel? Janji? Tama? Janji? Oke? Oke? Iya, oke ya. Demikian jauh renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak sekalian. Silakan Kak Nadia. Terima kasih Kak Ella. Adik-adik, kita mau melanjutkan ibadah. Kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Jemaat 453, baitnya yang pertama dan kedua, Yesus kawan yang sejati. Adik-adik, kita masuk ke dalam doa syafaat. Boleh minta tolong satu adik lain untuk menemani Kak Ella. Di sini ada adik-adik yang belum pindah, yang udah lama di PT ya, karena dia ya. Ya, betul. Iya. Ayo, udah remaja. Kasih contoh buat adik-adik yang dari PA. Boleh langsung ditunjuk aja ya, Kak? Boleh, boleh. Boleh minta tolong Denis.
Denis, mana Denis? Boleh, Kak. Pokok-pokok doanya seperti biasa, bangsa dan negara, untuk para pemimpin, pandemi, gereja, PT, orang tua, terus sekolah, teman-teman yang belum bisa hadir. Ada yang mau didoakan adik-adik? Atau kakak-kakak? Siapa di sini yang anggota keluarganya lagi sakit? Ada? Nggak ada. Sehat semua, puji Tuhan. Boleh langsung dimulai dari Denis aja ya, Kak. Oke. Yuk, Denis. Semuanya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami dengan keadaan tubuh yang sehat ya Tuhan pada hari ini, sehingga kami bisa berkumpul dalam Zoom meeting ini dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin berdoa ya Tuhan, pertama-tama untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, terutama di saat pandemi ini ya Tuhan yang sedang marak-maraknya. Tuhan Yesus tolong berkati dari pemerintah paling tinggi sampai yang paling rendah, supaya mereka selalu diberikan kekuatan daripada-Mu saja ya Tuhan, sehingga mereka bisa menangani dan membantu masyarakat sebaik-baiknya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa semoga pandemi ini bisa segera berakhir ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pada hari ini belum berkesempatan untuk hadir. Tuhan Yesus tolong berkati mereka dimanapun mereka berada. Jauhi mereka dari mara bahaya, sakit penyakit ya Tuhan. Tuhan Yesus, juga kami ingin berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan, karena sebentar lagi kami akan mulai masuk ke dalam tahun pelajaran kami ya Tuhan yang baru. Tuhan Yesus tolong berkati supaya di tahun pelajaran yang baru ini kami bisa menjadi lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya dan bisa bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus tolong berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan ya Tuhan, agar selalu dilindungi dari mara bahaya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua hal baik yang sudah Tuhan sediakan untuk kami lewat gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pembangunan tahap pertama di gereja kami sudah selesai. Terima kasih kalau kami juga sudah punya ruangan yang baik, yang baru Tuhan, walaupun ruangan ini masih belum diresmikan, tapi kami percaya satu saat ketika PPKM ini selesai, kami boleh ke gereja lagi, maka akan ada peresmian ruangan dan ruangan-ruangan itu bisa kami pakai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembangunan tahap pertama yang sudah selesai. Kami mau berdoa untuk gereja kami yang bergumul untuk pembangunan tahap yang kedua. Kami masih harus bergumul untuk mengumpulkan dananya dan lain sebagainya. Tuhan berkati panitia pembangunan. Untuk jemaat kami, Tuhan kirim membangun bait Allah bersama-sama dengan mereka. Kami, baik itu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus yang kami puji dan kami sembah itu adalah dokter segala dokter, tabib dari atas segala tabib, dan Tuhan Yesus akan memberkati semua obat, semua usaha yang dilakukan untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk persekutuan teruna kami dengan semua program-program Tuhan yang akan dilakukan. Mari Tuhan berkati, meskipun tidak terlalu banyak program yang akan kami lakukan mengingat pandemi, mengingat situasi yang terjadi saat ini, tapi kami percaya Tuhan, biarlah program-program rutin yang kami lakukan seperti IHMPT ini tetap bisa berjalan. Tuhan berkati dan Tuhan sertai, karena persekutuan seperti inilah yang bukan hanya adik-adik layan butuhkan, tapi kami sebagai kakak-kakak layan juga butuh. Kami berdoa juga untuk
Pelkat PA Tuhan yang saat hari ini bergabung bersama-sama dengan kami dan mengantar adik-adik PA untuk pindah ke PT. Kami juga berdoa untuk setiap program yang mereka lakukan Tuhan, biarlah juga apapun juga pergumulan yang mereka lakukan, pergumulan yang mereka miliki, mereka bisa bersama-sama bergandengan tangan, bersama-sama bergumul dan bersama-sama bisa melaksanakannya sampai akhir. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah pada hari ini. Dan inilah doa kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih Kak Ella, Denis. Adik-adik, kita mau masuk ke dalam persembahan. Di sini ada cara untuk mengirimkan persembahannya. Boleh menambahkan kode 22 di belakang nominal yang diberikannya. Sambil memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 86, bait yang pertama dan ketiga, Aku Bersyukur. Adik-adik, kita mau mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu ya Bapak. Kami boleh memberikan persembahan ya Bapak. Tuhan Yesus, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pembangunan dan pelayanan dalam gereja kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Marta PT, Kak Steph. Oke. Selamat pagi adik-adik, shalom semuanya untuk adik-adik yang baru peralihan ya dari PLKPA ke PLKPT. Jadi benar yang tadi dikatain Kak Ella, yang disampaikan sama Kak Ella, kalau bakal ada perubahan ini ya, perubahan gaya ya, perubahan style dari yang PA yang serunya mungkin maksudnya seru itu seru yang apa ya, cheerful ya, apa ya, sesuatu lincah.
lincah, betul. Mm-mm. Kalau masuk ke PT lebih serunya beda. Serunya lebih beda. seru kita sharing, serunya lebih kita untuk ngobrol lebih dalam lagi, lebih gimana sih keseharian kita gitu. Mungkin kakak atau adik-adik yang udah lama di PT udah terbiasa gitu dengan hal seperti itu. Jadi nanti untuk adik-adik nanti mungkin dipanggilnya kakaknya mungkin lebih seringnya manggilnya lebih ke teman-teman atau lebih ke enggak ini ya, enggak gapnya enggak terlalu jauh karena usianya sudah usia remaja, di mana usia remaja itu lebih banyak bergaulnya bukan sama orang tua lagi ya, tapi bergaulnya kebanyakan sama teman-teman yang seusianya gitu. Nah, kita mau menempatkan diri kakak layan untuk sebagai teman, gitu. Bukan sebagai kakak yang tua atau bukan sebagai orang tua. Gitu. Jadi adik-adik boleh sharing dengan bahasa adik-adik sendiri. Gitu. Jadi jangan ragu nanti, makanya jangan kaget nanti kalau kayak tadi Kak Ella suka banyak pertanyaan yang akhirnya dijawab langsung gitu, nggak harus ditunjuk, nggak harus diminta gitu. Ya adik-adik. Terus untuk warta PT kita boleh di-share Kak Ola untuk nama-namanya ya. Mungkin di sini kan nama-namanya masih nama-nama panggilan ya. Mungkin di sini yang disampaikan sama Kak Dewi, Kak Anti ya, disebutnya Kak Anti. Kak Anti itu ngasih nama Bunda Anti sekarang ya. Bunda. Okay. Bunda Anti itu ada 10, cuman untuk Riana itu sudah kakak PT ya dari sebelumnya. Jadi ada 9 yang dialihkan itu ada Zafdiel. Kalau Kak Stef salah sebut namanya tolong dikoreksi ya. Zafdiel Davin Keita Tatia. Itu yang mana ya? Oh, Diel. Hai, Diel. Ada kan Diel? Boleh open jam. Diel. Oke, kita lewat dulu Kak. Yang kedua, Bona Rainer Silalahi. Ada Silalahi. Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada. Bona nggak ada. Leonard Peters. Ini ada Daryl. Daryl gaya deh, background-nya ganti-ganti dari tadi. Gaya bener tuh. Mau cobain gaya deh, sirik nih Kak Ella. Oke, terus ada Marcelo Ricardo Isaacson Warau. Marcelo ada. Marcelo ada. Hai, Marcelo. Siapa dipanggilnya Bunda Anti? Selo ya? Elo. Ada Elo. Namanya ada, dindingnya ada. Orangnya belum ada, Kak. Itu ada dindingnya. Marcelo PA. Oke. Marcelo. Terus Gracia Haryani Brena De Freitas. Ada. Bunda ada? Nggak ada, Kak. Ini kan Bunda Anti sama Bunda Novi yang tahu nih. Terus? Nggak ada ya. Terus F. Jonathan PS. Ini nih. Tadi nih Jonathan. Ya? Iya. Kelihatannya rambut sama jidatnya doang nih, John. Tuh, lihatin tuh. Tuh udah muncul langsung mulutnya. Yuk. Oke. Nah, tuh dia muncul tuh mukanya semua. Boleh. Jonathan boleh dipanjangin namanya F. Jonathan PS itu. F itu apa sih? Farmnya apa? Fanta. Apa, John? Jonathan. Boleh dibuka Jonathan, dulu. Nyalain dong mic-nya. Nyalain mic-nya, Jonathan. Nah, F itu apa? Fabian, Kak Stef. Fabian, ya. Jonathan, PS-nya apa nih? PS-nya apa? Hah? Nggak kedengeran, John. PS-nya apa? Putra Siatau. Fabian, Jonathan, Putra Siatau ya. Oke, yang ke-7. Oke.
Gabriel Bintang Arianto. Gabriel. Itu Ada nggak Bunda? oh Riel. Oh, oke. Riel. Oh, Riel. Perasaan ada tadi Riel ya? Ada, Kak. Ada. Ada ya. Oke. Tama Mainhard Anugrah Sipayung. Tama Ada ya. nih Tama tadi. Oke. Ada Oktama. Terus Gabriela Gracia Abigail. Nggak ada ya Kak Anti ya? Bunda Anti ya? Oke. Riana Hasibuan, ini Riana Riana ada tadi. Oke. Terima kasih untuk kakak-kakak pelayan PA semuanya di sini, Bunda Novi sama Bunda Anti. Terima kasih sudah melayani dengan luar biasa ke-9 adik kita ya, mulai dari apa Kak? Kelas paling kecilnya itu Balita Kak? Balita ya. Oke, dari balita sampai kelas 6 SD kemarin juga Kak Anti sempat curhat beberapa kali. Ini ada lumayan baper juga Kak Anti, ini mau ngelepas adik-adik layannya kemarin curhat. Oke. Iya. Jadi emang segitu ininya ya, emang segitu mengenal perjalanannya. Soalnya nanti di PKPT itu cuman kelas 7, 8, 9, 10. Karena kelas 11 biasanya sudah masuk ke katekisasi. Gitu. Kelas 2 SMA sudah masuk ke katekisasi. Sedangkan kan pelayan PA dari balita ya sampai kelas 6 itu 6 tahun lebih. Budaya yang udah dibawa. Nah, nanti ada budaya baru lagi yang tadi Kak Ella udah sampaikan di PT. Terus nanti adik-adik juga bakal masuknya ke IHMPT. Jadi jangan lagi masuk ke Zoom-nya IHMPA. Ya, mungkin kebiasaan gitu, atau mungkin ngelihatnya lebih terbiasa seperti itu. Cuman dibiasakan untuk masuk ke IHMPT. Karena apa? Karena usianya sudah usia PT dan treatment yang dilakukan juga bakal beda. Gitu. Lebih masuk ke remaja, lebih masuk ke dalam dunia-dunia yang bakal bisa di-sharingkan sama kakak-kakak layan yang lain atau kakak-kakak yang sudah lama di PT. Itu seperti apa sih dunianya di kelas SMP itu, seperti apa sih, terus pergaulannya atau ancaman-ancamannya itu seperti apa. Nah, itu kita bisa sharing banyak. Gitu ya. Di sini nggak jauh beda kok, paling jauh umurnya cuma 5 tahun lah sama adik-adik layan gitu kan. Jadi kita bisa menempatkan diri sebagai teman ya adik-adik ya. Iya. Kayla juga cuma 3 tahun bedanya. Cuma beda 3 tahun. Ya. Sama Diel bedanya cuma 3 tahun. Bedanya sama. Manggil Kak Ian kan kakak ya Kayla ya. Iya. Oke, terus untuk dari PLKPA dulu deh, mungkin diwakili sama Kak Novi, Bunda Novi atau Bunda Anti mungkin mau mengantarkan atau seperti apa, boleh dipersilahkan waktu dan tempat. Ya, selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi ya dari Jepang. Sedih ya, tapi ya nggak apa-apa sih. Karena sekarang adik-adik PA ada 9 orang. Sekarang udah bukan anak kecil lagi. Jadi sudah makin besar. Dan tadi Kak Ella udah cerita bahwa karena kalian udah semakin besar, kalian bukan anak kecil lagi, jadi harus berubah gitu, harus lebih bertanggung jawab, terus harus lebih semakin mengasihi Tuhan, semakin bertanggung jawab kepada orang tua, kepada keluarga, kepada diri sendiri, terlebih kepada Tuhan. Mulai minggu depan kali ya kakak-kakak ya, adik-adik akan bergabung di PT, ya kami akan melepasnya, dan kami mohon dari kakak-kakak PT untuk tetap membimbing adik-adik, karena mungkin masih baru, jadi mereka harus lebih banyak belajar lagi. Dan kalau dulu di PT, di PA, mereka rajin beribadah, mereka pokoknya anak-anak yang hebat sih pokoknya. Kami mohon nanti di PT untuk tetap dipantau. Kalau misalnya mereka udah mulai agak mundur, diingatkan lagi. Jadi tetap dibimbing ya kakak-kakak. Itu aja dari saya. Mungkin dari Kanti ada tambahan.
Ayo Bunda Anti, ada tambahan? Enggak Kak, cukup Kak. Cukup. Jadi adik-adik semakin semangat jadi PT ya, semakin setia, semakin rajin, bahkan kalau bisa ikut pelayanan di PT. Oke? Semangat. Terima kasih Bunda Novi untuk peralihannya sudah mengantar adik-adik kita dari PA ke PT. Dan terima kasih juga untuk Om Budi yang udah boleh dari PHMJ. Mungkin ada yang mau disampaikan Om Budi? Makasih Kak Stefanus. Untuk adik-adik semangat memasuki persekutuan teruna untuk adik-adik yang hari ini beralih dari PA ke PT. Semangat ya. Untuk teman-teman mungkin tadi yang 3 tidak hadir, mungkin nanti perlu dihubungi orang tuanya untuk diingatkan gitu. Kak Stefanus ya. Tadi ada 3 orang yang tidak hadir ya. Ya. Nah, mungkin nanti diingatkan ke orang tua untuk mulai hari ini, mungkin minggu ke depan, mungkin ya. Nanti aku punya tetangga satu nih di sini, si siapa Grace itu di kompleks saya, mungkin nanti saya bantu untuk mengingatkan ke orang tuanya ya. Oh ya, terima kasih banyak Om. Oke, selamat bergabung adik-adik dari PA ke PT. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Stefanus. Silakan. Ya, terima kasih Om. Aku lab ya. Ya, aku terima makasih kasih lab banyak ya. Om. Sudah makasih. Ya. Thank you Om. Oke, adik-adik, tadi sudah perkenalan ya. Kak Stef mau memperkenalkan dulu nih yang ada di sini itu siapa aja, dari mulai kakak layannya. Oh, sebelumnya Kak Otnil, Kak Stef belum kenal sebelumnya. Terima kasih Kak Otnil, boleh tahu dari STT mana mungkin Kak Otnil sedang. Ya. Mungkin Kak Ola boleh berhentiin dulu nggak share screen-nya biar layarnya bisa lebih besar. Iya, ini dia. Bintang tamu hari ini. Salam kenal kakak-kakak layan semuanya, adik-adik semua. Perkenalkan, nama lengkapnya kakak tuh Otniel Jonathan Panjinegara 2, tapi biasa dipanggil Otniel atau Panji. Kakak kuliah di STFT Jakarta atau Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Kakak sekarang di sini lagi praktek lapangan di GPB Sejahtera Bandung. Kakak di sini mau membantu pekat-pekat para presbiter di sini untuk pelayanan. Semoga pelayanannya kakak kasih berkenan buat kakak-kakak sekalian, buat adik-adik sekalian. Kebetulan kakak juga jemaat GPIB Maranatha Bandung. Oke. Terima kasih. Oke, berarti sudah nggak asing sama Bandung ya Kak ya? Cuman kebagiannya pas lagi pandemi ya Kak, jadi kita nggak bisa ngobrol sharing banyak langsung gitu ya. Padahal ini satu momen yang jarang gitu ya, bisa ketemu. Oke, Kak Stef mau memperkenalkan dulu, di sini ada kakak layannya, dari pengurusnya itu Kak Stef sebagai ketua PT, wakil ketua PT-nya itu ada Kameko. Halo Kameko, boleh? Hai, itu Kameko, mungkin sering lihat di gereja ya. Hai, adik semua. Terus sekretarisnya ada Kak Ola, yang dari tadi share screen. Kak Feren Steviola, itu sekretaris kita. Terus sekretaris satunya ada Kak Alisa Putri. Terus Kak Nadia sebagai bendahara. Salah satu artis Glorify yang luar biasa, Kak Nadia. Terus ada juga Kak Astrid di sini sebagai pelayan, tadinya pengurus. Terus ada Kak Catherine juga sebagai pengungsi. Ada Kak Ella yang udah dari zamannya Kak Stef jadi adik layan, Kak Stef pelayan dan pengurus, berarti kalian manggilnya kakek guru ya. Ini kan kita bedanya cuma 3 tahun sama Daryl, inget dong. Oh iya benar. Maaf Kak. Kita bedanya 3 tahun ya sama Daryl. Jadi ada Kak Ella, terus ada juga Kak Roy, suaminya dari Bunda Anti. Tadi ada deh perasaan yang lagi ini ya. Kak Roy lagi tugas. Lagi bertugas ya. Kak Roy lagi tugas ya. Jadi ada beberapa kakak layan yang mungkin
lebih lagi, terus di sini ada kakak-kakak yang udah lebih dulu masuk ke PKKT. Ada Kak Frans, adiknya Kak Meiko, nggak usah manggil kakak lah ya. Ada Frans, adiknya Meiko, terus ada Riana juga, ada Benaya, ada Denis, ada Luke, sama ada Yesaya. Gitu ya adik-adik. Jadi emang mukanya mirip-mirip gitu. Mukanya soalnya kita kan nggak terlalu jauh usianya, jadi mukanya mirip-mirip. Jadi agak dibedakan mana kakak Layan sama adik Layan. Ya. Ini nyindir Kak Ella kayaknya nih. Enggak. Enggak ya, enggak ya, bedanya 3 tahun kok kita. Oke. Oke, gitu aja untuk adik-adik. Terima kasih. Minggu depan bakal kita share. Nanti kita undang di grup WA. Karena semua beritanya di-share-nya di grup WA. Asep udah dapat nomornya dari Bunda Anti. Nanti join aja di kita ya untuk masuk ke grup PT. Jadi nanti semua Zoom, semua acara atau semua kegiatan kita bakal share-nya di PT, di grup WA PT. Oke, terima kasih adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita ketemu lagi minggu depan untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ya. Udah nggak di IHMPA lagi. Akhir kata saya ucapin banyak terima kasih buat Bunda Novi, buat Bunda Anti untuk mupuk adik-adik dengan luar biasa. Cerita Alkitabnya pasti mereka sudah sangat menguasai. Sekarang kita masuk ke dalam PT, kita mulai masuk ke pendalamannya lagi dengan sifat yang lebih bertanggung jawab. Tadi kalau Bunda Novi bilang, lebih bertanggung jawab sama diri sendiri, sama keluarga, apalagi sama Tuhan. Terima kasih, Kak Ella, boleh untuk amanat pengutusan. Iya, silahkan Kak Ola ya, Kak Ola. Oke, amanat pengutusan. Ya, adik-adik, ingat-ingat apa yang sudah diajarkan tadi ya, bahwa adik-adik harus rajin berdoa. Kenapa? Karena di dalam doalah kita bisa minta sama Tuhan. Ya, yang kedua kita harus cari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita harus cari tahu kebenaran firman Tuhan. Mau usaha, mau rajin ikut PT, mau rajin baca firman Tuhan, mau rajin bukan hanya lihat TikTok saja, tapi coba lihat TikTok yang hamba-hamba Tuhan juga gitu ya. Itu juga perlu. Kenapa? Karena itu termasuk dalam usaha adik-adik untuk mencari Tuhan gitu ya. Dan yang terakhir, adik-adik harus mengusahakan sesuatu juga. Jangan hanya cuman bisa minta, tapi harus bisa mengusahakan. Ingat, kalau kita mau minta ke orang tua, ingat-ingat bahwa kita udah bukan anak kecil lagi. Kita udah remaja. Apa yang Bunda Novi bilang, kalau harus bisa lebih bertanggung jawab. Jadi kalau mau minta sesuatu, nggak boleh sampai ngerengek, nangis, dan lain sebagainya. Kan udah remaja, ya. Jadilah remaja yang takut Tuhan, jadilah remaja yang cinta Tuhan. Karena percayalah Tuhan Yesus lebih cinta sama kita. Oke? Kita nyanyi lagu yang terakhir. Gita Bakti 115 ayat 1, utuslah kami. Silakan Kak Catherine. Oke, adik-adik, kita akan akhiri IHMPT kita pada hari ini. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh bersekutu bersama-sama dengan kakak-kakak kami, bersama-sama dengan adik-adik kami, bersama-sama dengan bunda-bunda dari
IHMPA yang sudah mengantar adik-adik untuk masuk dalam persekutuan teruna. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan waktunya kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus ingatkan kami untuk kami boleh tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus tetap kuatkan dan sehatkan kami melalui makanan, vitamin, apapun yang kami konsumsi. Dan Tuhan Yesus akan tetap menyertai. Bahkan ketika kami sakit pun Tuhan Yesus akan melawat kami dan menyembuhkan kami dengan sempurna. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mau rajin berdoa, yang mau rajin mencari wajah Tuhan, dan yang mau berusaha, mau rajin untuk terlebih dahulu usaha sebelum kami melakukan sesuatu atau sebelum kami meminta. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan bersahabat karib dengan anak-anak-Mu yang rajin. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Pimpin kami sepanjang minggu ini sampai kami ketemu lagi di minggu depan. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Teruna agung kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, dan adik-adik terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Benar adanya. Amin. 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 Terima kasih adik-adik, silakan ambil saat teduhnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita mau foto dulu ya sebentar ya, Kak Astrid boleh minta tolong Kak Ola di close dulu. Open cam-nya dong. Yuk, open cam yuk, semua yuk. Ya saya, Riana. Open cam yuk semua yuk. Denis, Denaya boleh open cam-nya dulu. Ayo, touch up. Rambutnya dibenerin. Udah? Oke, ya. Sip. 1, 2. Boleh gaya loh. Yuk. Oke ya, 1, 2. Sip. Terima kasih adik-adik, kakak Layan semuanya, Bunda Novi, Bunda Anti, Kak Otmil, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi minggu depan di HMPT ya. Dadah. Selamat hari semua. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Gak apa-apa, Elo. Minggu depan